Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini akan membuat tutorial tentang bagaimana mengekspor soal yang sudah kita buat pada Microsoft Word ke dalam Google Form. Baik, langsung saja. Jadi pastikan Anda sudah menyiapkan soal yang kalian ingin ekspor. Seperti ini saya sudah menyiapkan soal matematika. Jadi pada bagian ini pastikan kalian sudah login pada akun Google Mail Anda. Kemudian masuk pada menu aplikasi, pilih Drive. Nah, langkah pertama, upload file soal yang ada di Microsoft Word yang sudah kita buat tadi. Dengan menekan tombol baru, pilih upload file. Nah, pilih soal yang akan kita upload, kemudian klik open. Nah, soal yang kita upload sudah berhasil masuk ke dalam Google Drive kita. Langkah selanjutnya, buka soal yang kita upload tadi seperti ini. Nah, di kesempatan ini saya membuat 3 soal matematika seperti ini. Jadi setelah terbuka seperti ini, pastikan kita save kembali pada menu file dan pilih simpan sebagai Google Dokumen. Nah, tampilannya akan seperti ini. Baik, untuk membuat Google Formnya, kita tutup kembali ini. Tutup. Nah, masuk kembali ke drive kita. Di sini sudah ada 2 bentuk soal ya yang kita upload dengan yang kita simpan dalam bentuk Google Dokumen tadi. Untuk membuat Google Formnya, kita masuk ke menu baru, pilih Google Formulir dan pilih formulir kosong. Nah, pada tampilan ini kita akan memasukkan soal yang sebelumnya kita buat pada Microsoft Word. Jadi sebenarnya di Google Formulir itu ada beberapa cara membuat soal. Yang pertama, kita bisa mengetik manual di sini. Jadi soalnya bisa kita ketik manual. Soal matematika misalnya. Jadi kita bisa tentukan di sini opsi yang kita buat, pilihan ganda, atau kita membuat soal esai, jawaban singkat seperti ini. Ya. Jadi kali ini kita akan memperagakan bagaimana memasukkan soal ke dalam Google Formulir tanpa mengetik. Jadi soal yang kita buat di Word langsung kita ekspor ke dalam Google Formulir. Langkah pertama yaitu, jadi pastikan kita aktifkan menu Form Builder yang ada pada menu Add-on seperti ini. Kita klik. Jadi kita ketik di sini Form Builder. Ya, Form Builder. Nah, di bagian ini kita klik. Nah, pada bagian ini kita klik, kemudian kita klik install. Nah, kita pilih lanjut. Nah, kita pilih email kita seperti ini. Nah, geser ke bagian bawah, kemudian pilih izinkan. Nah, untuk menyelesaikan penginstalan, klik selesai. Nah, setelah selesai, kita close bagian ini. Jadi soal yang kita buat tadi kita akan masukkan di sini dengan cara mengklik pada bagian ini add-on yang sudah kita install tadi. Namun sebelumnya kita hapus pada bagian ini. Nah, kita isi judulnya soal matematika. Nah, kita klik pada bagian add-on untuk memasukkan soal, kemudian pilih Form Builder, kemudian pilih Start. Jadi form buildernya akan muncul pada bagian kanan layar kita. Nah, karena soal kita berbentuk Word tadi, jadi kita pilih Google Doc seperti ini. Nah, soal kita akan otomatis muncul di sini. Pilih bagian soal, kemudian pilih Select. Nah, soal kita akan muncul seperti ini. Jadi di dokumen soal kita tadi ada 3 soal. Namun pada bagian atas skopnya kita tidak perlu memasukkan ke dalam lembar kerja. Jadi kita unchecklist saja seperti ini.
Jadi yang kita masukkan adalah soalnya saja ya. Jadi untuk code-nya kita tidak usah masukkan ke dalam. Setelah itu klik pada bagian import selected. Nah, setelah sukses, soal akan otomatis masuk ke dalam lembar Google Form kita tanpa perlu mengetik satu-satu ya. Jadi langkah selanjutnya kita akan setting bagaimana tampilan pada siswa setelah sebelum menjawab soal dan setelah menjawab soal. Jadi kita masuk pada menu setting, pilih menu presentasi. Jadi untuk tampilan link untuk menyerahkan tanggapan lain kita uncheck saja. Nah, tulis di sini pesan konfirmasi. Nah, pesan ini akan muncul pada siswa ketika selesai menjawab soal. Jadi biasanya pesan yang muncul itu seperti ini. Terima kasih. Jawaban Anda sudah terkirim. Nah, selanjutnya pada menu kuis. Jadi kita aktifkan di sini untuk memberikan poin pada setiap nomor soal yang kita buat. Kita aktifkan pada bagian ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama, jadi kita aktifkan di sini, maka nilainya akan muncul setelah siswa mengerjakan soal. Nah, untuk pada bagian ini, nanti setelah peninjauan manual, nah ini biasanya digunakan pada soal esai. Untuk menu kedua, responden dapat melihat yang pertama itu pertanyaan tak terjawab. Jadi jika siswa melewatkan soal yang tidak dijawab, maka akan tampil pada saat siswa mengirim jawaban. Yang kedua adalah menampilkan jawaban benar dan salah pada siswa jika selesai mengerjakan soal. Kemudian yang terakhir ada nilai poin. Jadi nantinya ketika siswa selesai mengerjakan soal, maka nilainya akan muncul pada siswa. Jadi kita simpan. Nah, jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah memberikan jawaban serta poin pada setiap nomor soal yang kita buat. Jadi pada soal pertama seperti ini, kita klik. Kemudian yang pertama kita beri kunci jawaban. Kita klik pada bagian ini, kunci jawaban. Nah, misalnya poinnya ini adalah 30 ya, 30. Kemudian kunci jawabannya adalah 100. Terakhir kita klik selesai. Nah, jadi untuk pada bagian nomor 1 kita aktifkan wajib diisi. Jadi siswa tidak bisa mengakhiri menjawab soal sebelum mengisi pada bagian ini. Kemudian lanjut ke soal kedua. Seperti ini. Sama seperti tadi, kita beri kunci jawaban. Jadi kita beri poinnya di sini 30. Kita beri poinnya 30 di sini. Jadi kita beri kunci jawabannya 10. Kemudian terakhir selesai. Jadi kita aktifkan semua pada bagian wajib isi di sini. Kemudian yang terakhir pada soal ketiga, kita beri kunci jawaban. Kemudian kita beri nilai di sini 40. Jadi jawabannya 150. Kemudian klik selesai. Kemudian pada soal ini harus atau wajib diisi. Ya. Jadi di sini kita ambil contoh 3 nomor soal saja. Jadi nilai dari keseluruhan 3 nomor ini poin totalnya itu 100. Jadi ada tertulis di bagian atas seperti ini. Jadi jika siswa menjawab betul semua, maka poinnya nanti akan muncul 100. Dan jika siswa menjawab beberapa soal yang salah, jadi nanti akan ditampilkan soal yang salah dan soal yang benar. Kemudian jawaban yang benarnya seperti apa. Baik, kita coba bagaimana respon ketika siswa menjawab soal ini.
kita klik pada menu ini, pratinjau. Nah, soalnya akan muncul seperti ini pada siswa. Jadi soal ini akan muncul seperti ini. Di setiap nomornya ada poin yang muncul. Nah, jika siswa menjawab beberapa soal, artinya jika siswa menjawab betul pada poin ini, dia akan mendapat 30 poin. Jika salah, maka tidak mendapat poin. Jadi kita coba jawab pada nomor 1 ini. Kita pilih jawaban yang salah seperti ini. Kemudian pada poin ini, pada nomor 2, kita pilih jawaban yang betul. Kemudian pada poin ketiga, kita pilih poin yang betul juga. Nah, seperti ini. Langkah terakhir, kita kirim. Maka yang muncul pada lembar kerja siswa itu seperti ini. Jadi yang kita buat tadi itu, terima kasih, jawaban Anda sudah terkirim. Jadi untuk melihat skor jawaban siswa, bisa menekan pada tombol ini, lihat skor. Nah, di sini akan muncul nilai siswa yang sudah menjawab. Jadi poinnya ada di atas. Jadi siswa mendapat poin 70 dari 100 poin. Nah, di sini akan menampilkan jawaban salah dan jawaban yang benarnya ada di bawah. Seperti ini. Jadi pada nomor 1, siswa menjawab 10. Jawaban yang benarnya itu ada di bagian 100 ya, seperti ini. Jadi langkah terakhir yaitu membuat link soal yang kita buat pada hari ini, yaitu klik pada menu kirim, kemudian pilih bagian link, kemudian checklist perpendek URL. Nah, ini adalah link soal yang kita buat. Bisa kita klik kanan, kemudian copy, kemudian bagikan ke siswa yang akan kita beri ujian. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.